Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman selaku dosen pengajar dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Haifan Yahya, nomor NIM 24030102039. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester, yaitu presentasi terkait PowerPoint yang sudah dikumpulkan pada tugas semester kemarin, yaitu mengenai pengaruh perubahan regulasi terhadap risiko dalam penganggaran modal perusahaan. Dari latar belakangnya, penganggaran modal merupakan suatu proses secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau yang memiliki jangka yang panjang. Ini menurut Rianto pada tahun 2001. Penganggaran modal yang dalam bahasa Inggris disebut dengan capital budgeting merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang krusial dalam manajemen keuangan perusahaan. Penganggaran modal ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan memilih investasi yang paling menguntungkan dan mengelola resiko. Resiko itu dalam kaitannya dengan penganggaran modal diartikan sebagai suatu ketidakpastian mengenai hasil yang akan didapatkan di masa depan dari sebuah proyek investasi saat ini. Atau dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan di mana hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan hasil yang diekspektasikan sebelumnya. Resiko ini menjadi penting dalam penganggaran modal untuk membantu pihak manajemen dan mengambil suatu keputusan yang lebih baik. Risiko yang tinggi mengacu pada ketidakefisienan pengelolaan sumber daya, sehingga penting untuk mempertimbangkan risiko sebelum melakukan penganggaran modal. Regulasi atau peraturan pemerintah menjadi salah satu faktor eksternal yang memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan suatu proyek investasi. Dinamisme regulasi pemerintahan Indonesia memiliki dampak langsung pada penganggaran modal perusahaan melalui kebijakan fiskal, moneter, serta respons terhadap ketidakpastian politik dan tantangan global. Di makalah ini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan regulasi dapat menimbulkan risiko dalam penganggaran modal pada perusahaan. Kemudian yang kedua, perubahan regulasi apa saja yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap timbulnya risiko dalam penganggaran modal. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara perusahaan mengelola risiko yang ditimbulkan oleh perubahan regulasi. Tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan regulasi terhadap risiko yang timbul dalam proses penganggaran modal. Kemudian yang kedua, memahami perubahan-perubahan regulasi dalam hal apa saja yang menjadi faktor signifikan terhadap timbulnya risiko dalam penganggaran modal. Yang ketiga, mengetahui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola risiko yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan regulasi. Kita masuk ke pembahasan. Penganggaran modal, definisinya merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Penganggaran modal merupakan salah satu keputusan strategis bagi perusahaan, karena dengan penganggaran modal yang baik, maka perusahaan akan mampu memastikan pertumbuhan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Penganggaran modal atau capital budgeting mengacu pada proses analisis dan pengambilan keputusan terkait investasi yang memerlukan pengeluaran besar, seperti pembelian aset tetap, pembangunan fasilitas baru, atau penelitian dan pengembangan produk. Tujuan utamanya untuk memaksimalkan pengembalian investasi dalam jangka panjang. Bagaimana perubahan regulasi dapat mempengaruhi keputusan investasi? Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya ketidakpastian hukum. Perubahan regulasi seringkali menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Ketika perusahaan tidak yakin tentang bagaimana regulasi baru akan diterapkan atau berdampak pada operasi mereka mungkin menunda keputusan investasi atau mengurangi anggaran modal yang direncanakan. Kemudian faktor yang kedua adalah risiko regulasi. Perubahan kebijakan perpajakan, lingkungan, dan perdagangan dapat langsung mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas proyek investasi. Ini misalnya pengenalan pajak baru atau perubahan tarif pajak yang dapat mengubah proyeksi arus kas yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga mempengaruhi analisis kelayakan proyek. Kemudian yang ketiga,
penyesuaian strategi investasi. Nah, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan strategi investasi mereka sebagai respons terhadap perubahan regulasi. Ini bisa termasuk pengalihan dana dari proyek yang dianggap berisiko tinggi ke proyek yang lebih aman, atau bahkan pembatalan proyek yang sudah direncanakan. Kemudian ada faktor keempat, dampak pada biaya modal. Nah, regulasi baru dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan. Contohnya, jika regulasi meningkatkan risiko operasional atau finansial, investor mungkin meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk kompensasi risiko tambahan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi daya tarik proyek investasi tertentu. Kemudian yang kelima, kewajiban pelaporan dan kepatuhan. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi baru yang dapat mengalihkan perhatian dari fokus utama mereka pada penganggaran modal dan pengelolaan proyek. Kemudian yang keenam, risiko operasional. Regulasi baru juga dapat memperkenalkan persyaratan operasional tambahan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti misalnya standar keselamatan kerja atau lingkungan yang lebih ketat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan denda atau penutupan sementara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arus kas dan kelangsungan proyek investasi. Baik, poin selanjutnya yang kita bahas adalah beberapa perubahan regulasi yang menimbulkan risiko dalam penganggaran modal. Yang pertama ada perubahan kebijakan pajak. Perubahan dalam peraturan perpajakan seperti penyesuaian tarif pajak atau pengenalan pajak baru dapat mempengaruhi arus kas dan profitabilitas proyek investasi. Misalnya jika tarif pajak meningkat, perusahaan mungkin harus menyesuaikan proyeksi keuntungan mereka yang dapat mempengaruhi juga keputusan investasi. Kemudian yang kedua, regulasi pada lingkungan. Pengenalan regulasi lingkungan yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya operasional terhadap perusahaan. Misalnya jika perusahaan diharuskan untuk memenuhi standar emisi yang lebih tinggi atau melakukan investasi tambahan untuk teknologi ramah lingkungan, hal ini juga dapat mengurangi margin keuntungan dan membuat beberapa proyek investasi menjadi tidak layak secara finansial. Kemudian yang ketiga, peraturan ketenaga kerjaan. Perubahan dalam undang-undang ketenaga kerjaan seperti peningkatan upah minimum atau peraturan mengenai jam kerja dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Ini bisa menjadi risiko bagi perusahaan yang telah menganggarkan biaya berdasarkan regulasi sebelumnya sehingga memerlukan penyesuaian dalam penganggaran modal mereka. Kemudian yang keempat, kebijakan moneter dan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya modal dan dapat menghambat keputusan investasi baru. Sementara penurunan suku bunga bisa mendorong investasi tetapi juga membawa risiko inflasi. Kemudian yang kelima, regulasi perdagangan dan investasi. Perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional atau peraturan investasi asing dapat mempengaruhi daya tarik pasar. Misalnya, pengenalan tarif baru atau pembatasan impor dapat mengubah kondisi persaingan dan mempengaruhi proyeksi pendapatan dari proyek investasi tertentu. Yang terakhir, kewajiban pelaporan dan kepatuhan. Regulasi baru seringkali disertai dengan kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini, yang bisa mengalihkan fokus dari penganggaran modal dan menyebabkan risiko terkait dengan manajemen waktu dan sumber daya. Nah, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara perusahaan dapat mengelola risiko akibat perubahan regulasi. Yang pertama, identifikasi dan penilaian. Perusahaan harus secara aktif mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perubahan regulasi. Hal ini melibatkan pemantauan lingkungan regulasi untuk mengikuti perkembangan yang ada, dan penilaian dampak yaitu menilai potensi dampak dari perubahan regulasi terhadap operasional keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur. Setelah risiko diidentifikasi sebagaimana poin 1 tadi, maka perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dapat dilakukan dengan program pelatihan bagi karyawan dan komunikasi internal kepada seluruh karyawan. Yang keempat, kerjasama dengan tim kepatuhan. Perusahaan dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi melalui berbagai kolaborasi.
Misalnya bekerja sama dengan tim untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan menyusun laporan berkala mengenai kepatuhan dan risiko untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, penggunaan teknologi. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen risiko dengan mengimplementasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen risiko dan mengautomatisasi proses pelaporan dan pemantauan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Kemudian yang terakhir, penyusunan strategi bisnis. Perusahaan dapat melakukan diversifikasi investasi, mengalihkan investasi ke sektor atau proyek yang lebih aman jika terdapat ketidakpastian tinggi akibat perubahan regulasi. Dan perusahaan juga bisa menyusun rencana darurat untuk menghadapi kemungkinan terburuk terkait perubahan regulasi. Kesimpulan yang kita dapatkan dari makalah ini adalah mengenai mengelola risiko akibat perubahan regulasi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan dampak risiko dari perubahan regulasi terhadap penganggaran modal dan operasional mereka, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam lingkungan yang dinamis. Nah, untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Terima kasih. Sekian atas perhatiannya dan mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.